SPI. Kepada beliau disilahkan. Dari sini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, saya mengajak kepada kita semua, kepada anak-anakku semua, mari kita sama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hari ini kita peringati hari kelahirannya. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada seluruh ulama-ulama dimanapun mereka berada. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada guru yang pernah mengajar dan mendidik kita sampai detik ini. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Ibunda Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bontang, yang saya hormati seluruh Dewan Guru yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati orang tua murid yang mungkin sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku semua, para generasi muda, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku semua, seluruh dewan guru yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur atas segala nikmat yang Allah berikan atas diri kita, karena pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita kesehatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa orang yang paling kikir di antara umatku adalah orang yang tatkala mendengarkan namaku disebutkan lalu dia tidak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya anak-anakku semua, dengar Ustaz cerita. Halo.
Dengar suaranya Ustaz? Alhamdulillah. Karena kedengaran juga suaranya anakku sampai di sini cerita. Jadi mohon anak-anakku semua diam ya. Sayang kalau di hari kemuliaan, hari kelahiran baginda Rasulullah, kita ribut, kita bicara, tidak ada yang bisa kita bawa pulang ke rumah sebagai hikmah Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karenanya saya doakan anak-anakku semua yang diam mendengarkan ceramah, saya doakan masuk surga. Tapi yang ribut ketika ceramah Ustaz, saya doakan masuk angin. Jangan bilang amin. Sampai pulang dari sini langsung masuk angin, ya. Jadi mohon anak-anakku semua, mohon diam sejenak, ya. Jadi saya aja, mari kita sama-sama salawat dulu, ya, sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi ya, lebih keras. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Apa kata Rasulullah? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara salawati. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi asyara salawati, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam keterangan guru kita semua, Habib Umar bin Habib, beliau mengatakan, beliau memaknai hadis Rasulullah SAW, siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dan kata beliau, satu salawatnya Allah kepada hambanya yang bersalawat kepada Rasulullah, itu nilainya lebih tinggi daripada bumi seisinya, lebih tinggi daripada langit seisinya. Satu salawatnya Allah kepada hambanya yang bersalawat. Lalu dikatakan pula, satu salawatnya Allah kepada hambanya yang bersalawat kepada Rasulullah, andaikan dikumpulkan seluruh ibadah umat manusia yang ada di bumi, itu lebih mulia satu salawatnya Allah kepada hamba yang senantiasa
bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bersalawat satu kali saja, Allah bersalawat kepada kita 10 kali lipat. Kalau kita bersalawat 10 kali, artinya Allah bersalawat kepada kita 100 kali lipat. Kalau kita bersalawat 100 kali kepada baginda Rasulullah, Allah bersalawat kepada kita 1000 kali. Anak-anakku semua yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah. Kehadiran kita pada kesempatan ini tak lain dan tak bukan adalah bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man ahabba syai'a aktaruhum dzikra. Siapa yang mengaku cinta kepada sesuatu, pasti ia akan banyak-banyak menyebut sesuatu itu. Artinya apa? Anak-anakku cinta kepada Rasulullah. Masa suaranya cuma sampai di situ? Cinta kepada cinta. Yang namanya cinta itu, kalau dikatakan ditanya cinta kepada Rasulullah, harus bersemangat. Orang yang mencintai itu senantiasa bersemangat. Man ahabba syai'a aktsaruhum dzikra. Orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah senantiasa menyebut sesuatu yang dicintainya. Artinya apa? Kita cinta kepada Rasulullah, artinya sering-seringlah menyebut namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini anak-anakku semua, tema maulid kita adalah dengan memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita teladani akhlak Nabi dan perjuangannya. Saya mau tanya anak-anakku semua, cinta sama Rasulullah? Alhamdulillah. Kenal sama Rasulullah? Kalau kenal sama Rasulullah, saya mau tanya, pada tanggal berapa Rasulullah dilahirkan? Nah, berapa? Alhamdulillah, 12 Rabiul Awal. Ini membuktikan bahwa anak-anakku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mustahil seseorang cinta kepada Rasulullah kalau dia tidak mengenal siapa sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku semua bahwa Rasulullah adalah sosok manusia paripurna. Dalam kitab Al-Barazanji yang dikarang oleh Imam Ja'far Al-Barazanji, di situ dia mendendangkan sebuah syair. Tentu anak-anakku tahu Barazanji? Tahu. Orang kalau akikahan, ada pengantin dan sebagainya, orang sering baca Barazanji, betul? Nah, di dalam kitab Al-Barazanji itu disebutkan kisah sirah tentang perjalanan hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk seperti apa sosok baginda Rasulullah. Itu semuanya diungkap dalam kitab Al-Barazanji yang dikarang oleh Imam Ja'far Al-Barazanji. Beliau mengatakan begini dalam syairnya, Allahumma qadrahul karim بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا ذات وصفات سنية. Artinya apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling sempurna, sempurna akhlaknya dan sempurna pula seluruh anggota tubuhnya. Saya mau tanya anak-anakku semua, siapa manusia yang paling tampan? Siapa? Nabi Yusuf.
Sudah pernah ketemu Nabi Yusuf? Mau ketemu Nabi Yusuf? Pandanglah wajahnya Ustaz. Pandang wajahnya Ustaz, jauh berbeda. Belum titik, masih koma. Jauh berbeda dibandingkan ketampanannya Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa? Dalam sebuah kitab yang berjudul Insanun Kamil, manusia yang sempurna, di situ disebutkan bahwa Allah menciptakan 100% ketampanan, 25% diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. 20 berapa? 25% diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mau tahu seperti apa gantengnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf saking gantengnya, dulu ketika datang musim kemarau, orang-orang Mesir kelaparan, kehausan, tidak ada makanan, tidak ada minuman yang bisa dia makan, tidak ada yang bisa dia minum. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Mesir supaya bisa kenyang, supaya bisa tahan laparnya? Apa yang dilakukan? Mereka pergi mendatangi rumahnya Nabi Yusuf, lalu memandang wajahnya Nabi Yusuf. Seketika ketika dia memandang wajahnya Nabi Yusuf, hilang laparnya, hilang hausnya. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini ada namanya Yusuf. Ada. Begini nama Yusuf. Begini. Mana? Begini nama Yusuf. Nah. Oh, ini namanya Yusuf. Alhamdulillah, setelah memandang wajahnya Yusuf, Ustaz, tadinya lapar, sekarang sudah kenyang. Jangan tersinggung Yusuf, jangan tersinggung ya. Peristiwa yang kedua, ketika Nabi Yusuf diundang ke istana, lalu kemudian lewat di hadapannya cewek-cewek cantiknya Mesir. Cewek-cewek cantiknya Mesir itu dibagikan pisau dengan buah apel, lalu disuruh kupas buah apel. Sementara dia kupas buah apel, lewat Nabi Yusuf alaihissalam, melotot semua matanya, pandangannya menghadap kepada Nabi Yusuf, tidak ada yang berkedip. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam, dia iris-iris buah apel, habis dipotong-potong buah apel, diiris-iris tangannya, sambil menatap wajahnya Nabi Yusuf, tidak merasakan sakitnya ketika dia iris tangannya. Kenapa? Saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, sampai dia iris tangannya, dia tidak merasakan sakitnya ketika dia iris tangannya. Kira-kira ada di sini yang kalau ditatap wajahnya langsung hilang sakitnya, orang yang sakit. Itu Nabi Yusuf alaihissalam, saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ternyata anak-anakku semua, ternyata dalam sejarah disebutkan tampannya Nabi Yusuf hanya 25%. 25% lagi itu diberikan kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi. Dikumpul seluruh orang tampan yang ada di bumi. Orang tampannya Korea, orang tampannya Amerika, orang tampannya India, orang tampannya Indonesia, orang tampannya sekambing, orang tampannya SMP 6. Dikumpul semua itu hanya 25% ya dari 100% yang Allah berikan, yang Allah ciptakan. Jadi 25% kepada Nabi Yusuf, 25% dibagi-bagi seluruh manusia yang ada di bumi, termasuk ada juga di sini Ustaz.
Pertanyaannya anakku semua, berapa sisanya? Berapa sisanya? Pertanyaannya lagi, kepada siapakah 50% itu diberikan? Tidak lain dan tak bukan adalah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, siapakah manusia yang paling tampan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa anakku semua? Nabi Yusuf ketika jalan di bawah terik matahari masih kelihatan bayang-bayangnya. Ustaz juga kalau lihat ya ada bayang-bayangnya tuh. Kalian ada nggak bayang-bayangnya? Ada di sini ada bayang-bayangnya. Semua ada bayang-bayangnya. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW lewat di bawah terik matahari, tidak muncul bayang-bayang Rasulullah SAW. Pertanyaannya kenapa? Karena cahaya yang terpancar dari diri baginda Rasulullah SAW itu lebih dahsyat dibandingkan cahaya matahari. Makanya dalam salawat sering kita bersalawat kepada Rasulullah. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur. Engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan, anta nurun fawqa nur. Engkau adalah cahaya di atasnya cahaya. Coba. Tapi saya sungguh sedih anak-anakku semua. Saya sedih. Kenapa saya bersedih? Keliling saya berceramah. Ketika saya tanya generasi-generasi muda yang ada saat ini, anakku, siapakah yang paling tampan? Siapakah idolamu wahai anakku? Serentak mereka semua menjawab, Lee Min Ho, Raffi Ahmad. Siapa lagi? Min Ho. Coba, ketika ditanya generasi-generasi muda saat ini, siapa idola kalian? Yang disebut adalah artis-artis Korea, yang disebut adalah artis-artis India, yang disebut adalah artis-artis Indonesia. Dan harusnya ketika ditanya siapa idolamu wahai generasi muslim, harusnya yang keluar dari bibir kalian sebagai sosok generasi muslim tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah juga disebutkan, sampai jam berapa ini Pak? Hah? Sudah selesai? Sampai sore? Apa yang gak sholat Jumat sedikit orang? Dalam sebuah kitab juga disebutkan bahwa kira-kira saya mau tanya anakku, keringat kita sama keringatnya Rasulullah kira-kira sama? Apa perbedaannya? Dalam sejarah disebutkan Rasulullah ketika dia tertidur keluar keringatnya Rasulullah, para sahabat keluarganya datang berbondong-bondong mengambil kapas, lalu kapas dibasahi dengan keringatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kapas itu diturunkan dalam sebuah gelas yang berisikan air. Ketika anak seseorang sakit, diminumkan keringatnya Rasulullah, sembuh karena keberkahan keringatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menyebutkan kenapa seperti itu. Ternyata keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu putih bening bagaikan kristal dan harumnya mengalahkan harum-haruman kasturi.
Itu keringatnya Rasulullah. Makanya itu Ummu Salamah itu sering mengambil keringatnya Rasulullah. Jadi kalau ada keringatnya Rasulullah, dia ambil, dia masukkan ke dalam botol. Itulah yang diambil parfum. Coba, itu keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keringatnya Rasulullah jadi obat. Anak yang lambat loading dikasih minum keringatnya Rasulullah langsung pintar. Saya mau tanya ibu-ibu guru yang ada, sama anak-anakku semua, Bu, kira-kira sama keringatnya dengan suami tak di rumah, Bu? Anak-anakku, kira-kira sama dengan keringatnya bapakmu di rumah? Kalau di sini ada yang bilang sama Ustaz, maka lakukan uji coba ketika pulang dari sini. Tidur bapakmu, ambil keringatnya. Kalau perlu pas dibawa kalepaknya, ketiaknya. Lalu masukkan ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian minum. Insya Allah 5 menit kemudian mencret. Itulah perbedaannya keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keringatnya kita manusia biasa. Lalu apakah kita masih mengidolakan sosok manusia yang lain kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terus terang, yang paling banyak merusak generasi muda kita saat ini adalah HP. Sementara Ustadz ceramah sibuk juga main game, main TikTok, main Facebook. Karena pengaruh Facebook, seluruh informasi itu bisa didapatkan di Facebook, bisa didapatkan di Google. Ketik saya di situ, maka semua muncul. Coba ketik. Kecuali kamu ketik kapan saya meninggal, nah itu sudah muncul. Anehnya lagi karena generasi muda kita tidak lagi mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau lagi bermaulid, tidak mau lagi mendengarkan sejarah-sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang menjadi tontonan mereka bukanlah tontonan Islami. Yang menjadi tontonan mereka adalah tontonan Barat, film-film Korea, film-film India, film-film Indonesia, ya, Indosiar, filmnya Indonesia. Apa filmnya Indonesia? Yang ku tahu itu filmnya Indonesia apa nih? Ku menangis. Ada yang ku menangis. Saya pernah ceramah, anak-anakku semua suka nonton apa? Langsung dia jawab begini, Ustaz, ganteng-ganteng serigala. Langsung saya bilang begini, sungguh gila kamu nak, suka nonton yang namanya film ganteng-ganteng serigala. Andaikan Ustaz disuruh memilih, Ustaz lebih memilih jelek-jelek tapi manusia daripada ganteng-ganteng tapi serigala. Kira-kira kalau ada di sini serigala datang, ada yang tinggal di sini? Makanya Ustaz tidak habis pikir, film apa yang kau suka? Ganteng-ganteng serigala, Ustaz. Tidak masuk akal. Betul? Belum lagi anak-anak muda sekarang jauh dari akhlaknya Rasulullah SAW. Kenapa? Generasi muda saat ini sudah masih kecil, sudah pintar pacar-pacaran. Masih kecil, sudah pintar chatting-chattingan.
lagi di mana papi? Dia bilang, lagi di rumah mami. Baru masih kecil, masih SD, sudah panggil papi mami. Saya ingat dulu di pesantren, ya. Saya 6 tahun, saya 7 tahun di pondok pesantren Dede Imam Koso, Kabupaten Baru. Ya. Dulu sekamar saya itu ada yang jago menulis surat. Kebetulan kampusnya Putra itu jauh dari kampus Putri, itu jaraknya sekitar 7 km. Sehingga anak-anak kalau mau main cinta-cintaan itu pakai surat. Jadi itu suratnya dikirim lewat ojek. Jadi ojeknya yang datang ke kampus Putra, tolong diantarkan ini ke kampus Putri. Nah, ini dibayar ojeknya, sampailah suratnya ke saya. Saya sempat baca suratnya, apa isi suratnya begini. Tak dapat kugambarkan debaran jantung. Gemetar tanganku menari-nari di atas kertas putih ini. Ingin ku ucapkan betapa besar rinduku padamu. Kebetulan dia belajar bahasa Inggris. Dia tulis begini, I love you, you love me. I and you love Lebean. I miss you, you miss me. I and you mimisan. I belong to you, you belong to me. I and you bolong-bolongan. Coba. Itu dulu surat-suratan. Sekarang anak-anak muda sekarang di dalam kamar gampang sekali, tinggal buka WA langsung chat-chatan. Sehingga godaannya anak-anakku semua, rintangannya anak-anak muda sekarang itu jauh lebih hebat dibandingkan rintangan kita, tantangan kita dulu. Oleh karenanya tidak ada jalan lain kecuali kalian harus bekali diri dengan akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian harus bekali diri dengan ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i pernah berkata, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seorang pemuda itu terletak pada dua, yaitu ilmu dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada pemuda yang tidak memiliki keduanya, tidak punya ilmu, tidak punya takwa, tidak punya akhlak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la i'tibar lidzati, maka dia adalah pemuda yang tidak ada gunanya. Tuh. Jadi anakku semua, saya tahu di SMP Negeri 6 ini adalah generasi-generasi muda Islam yang insya Allah akan mengikuti akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat tinggi rasa malunya. Maka anak-anakku semua, generasi muda saat ini harus memiliki sifat tinggi rasa malu. Coba Rasulullah sekarang, Rasulullah dalam sejarah disebutkan pernah Rasulullah tertiup angin jubahnya, lalu karena tertiup angin jubahnya kelihatan betisnya Rasulullah SAW. Betisnya kelihatan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi pada ekspresinya Rasulullah? Merah wajahnya Rasulullah karena malu, karena kelihatan betisnya. Saking besarnya rasa malunya baginda Rasulullah SAW. Tapi sekarang generasi muda kita bukan betisnya kelihatan,
istilah pakaian bupati. Apa itu pakaian bupati? Buka paha tinggi-tinggi. Jadi anak-anakku ini alhamdulillah, anak-anakku semua ini pakai jilbab, alhamdulillah. Tapi saya tidak tahu kalau keluar dari sini langsung terbang jilbabnya. Mudah-mudahan tidak ada, ya. Kalian adalah permata. Kalian adalah emas. Coba lihat emas. Emas itu saking mahalnya, saking berharganya, dia dimasukkan ke dalam lemari. Lemarinya dikunci. Setelah lemarinya dikunci, rukonya yang tempat lemari itu dikunci rapat-rapat, digembok. Pagarnya digembok. Coba, saking berharganya itu yang namanya emas. Tapi meskipun dikunci, meskipun itu ditutupi, meskipun disembunyi, banyak orang yang cari. Dan ketika orang dapatkan, dia beli dengan harga yang mahal. Betul? Betul. Maka anak-anakku semua harus seperti itu. Jadilah engkau seperti mutiara di dasar lautan. Meskipun itu berada di dasar lautan, jauh di bawah lautan, tapi biar bagaimana orang akan tetap mencarinya. Seperti itulah kalian sosok wanita pecinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku ambil akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Terus terang, saya merasa miris melihat generasi muda kita. Saya dulu waktu di pondok pesantren, ketika libur, anak-anak pulang kampung, ya, saya naik mobil angkot untuk pulang kampung. Sampai di atas mobil, kebetulan saya berdekatan dengan ibu-ibu. Oh, ibu-ibunya pakaian bupati, buka paha tinggi-tinggi, seksi sekali. Yang namanya anak santri langsung saya istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi sempat saya tegur ibu, bu, sebagai seorang anak, saya menasihati ibu, saya mengingatkan ibu, tutuplah auratnya ibu. Apa langsung dibilang ibunya? Enak, diam sudah kamu. Saya buka saja tidak laku, apalagi kalau saya tutup. Kenapa? Saking hilangnya rasa malu pada diri seorang wanita. Makanya anakku semua generasi muda Islam ini hendaknya mengambil akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setidaknya kalian memiliki rasa malu yang tinggi. Ya. Sebenarnya kalau mau bahas tentang sosoknya Rasulullah, tentang akhlaknya Rasulullah, terlalu panjang waktunya. Akan tetapi waktu juga membatasi kita, ya, sehingga mungkin Ustaz tidak perlu lagi berpanjang lebar. Mungkin cukup sekian yang bisa Ustaz sampaikan. Yang paling penting, ya, yang paling penting anak-anakku semua, cintai Rasulullah, perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun kalian berada, senantiasa salawat kepada Rasulullah. Apapun yang kalian kerjakan, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat itu banyak, ada yang panjang, ada yang tengah-tengah, ada yang pendek. Kalau kalian hafal yang panjang, hafallah yang panjang. Yang kalian hafal yang tengah-tengah, hafal yang tengah-tengah. Kalian hafal yang pendek saja, yang pendeklah yang kalian amalkan. Tapi saya mau ajarkan anak-anakku semua, salawat yang paling mulia di antara seluruh salawat-salawat yang ada. Karena banyak itu macamnya salawat. Ada salawat nariyah, ada salawat al-badar, salawat tibil qulub, ada namanya salawat mahallul qiyam dan sebagainya. Itu banyak. Banyak ada salawat fatih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa qadril azim. Ada salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ada salawat yang paling mulia di antara salawat yang lainnya. Apa itu? Salawat Ibrahimiyah. Hafal salawat Ibrahimiyah? Yang mana salawat Ibrahimiyah itu? Tahu? Tidak. Nah, karena tidak tahu, saya akan ajarkan
Satu kali Ustaz baca, insya Allah anak-anakku semua hafal meskipun panjang. Mau dengar? Nah, perbaiki pendengarannya. Insya Allah sekali, saking mulianya ini salawat, sekali saya baca pasti anak-anakku hafal. Saya mulai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hafal semua? Luar biasa. Santrinya, muridnya SMP 6, panjang salawatnya, sekali Ustaz baca langsung hafal semua. Nah, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wa al-khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi min qadaril azim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jabir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma sur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ta'ala bainana wa bainahum bil khairat la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Untuk menutup, mari kita sama-sama salawat berturut-turut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah wabillahi taufiq wad da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.